Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Dennis yang baru saja selesai bermesraan dengan pacarnya. Saat itu Dennis kecewa karena pacarnya terlalu cepat keluar dan tidak sanggup lanjut ke ronde kedua. Sementara itu di tempat lain yang terlihat seperti sebuah gudang, ada seorang pria yang sedang membersihkan sebuah meja rias antik. Apa hubungan antara Dennis dan meja rias antik itu? Kita akan segera lihat di scene berikutnya. Ternyata Dennis ini baru saja pindah ke sebuah apartemen dan memerlukan beberapa perabotan untuk mengisi tempat itu. Kebetulan hari itu sepulangnya Dennis dari berbelanja kebutuhan dapur, dia melewati sebuah toko barang antik yang juga menjual perabotan. Dennis yang merasa tertarik pun langsung masuk untuk melihat-lihat barang yang dijual di toko itu. Setelah melihat-lihat beberapa barang, mata Dennis langsung tertuju pada sebuah meja rias antik berwarna putih. Pria paruh baya yang nampaknya adalah pemilik toko itu bilang kalau meja rias itu sangat cocok untuk semua jenis interior. Pria itu juga akan memberi diskon yang besar berhubung Dennis sebagai calon pembelinya adalah seorang wanita muda dan cantik. Setelah berkata seperti itu, si pria kemudian berperilaku aneh dengan merapalkan sebuah mantra. Dan anehnya lagi Dennis yang menyaksikan hal itu nampak terhipnotis untuk segera membeli meja rias antik di hadapannya. Selang beberapa jam kemudian, meja rias itu sudah tertata rapi di sudut kamar apartemen Dennis. Merasa kegerahan setelah memindahkan barang-barangnya, Dennis pun memutuskan untuk mandi. Anehnya, ketika selesai mandi kemudian bersolek di depan cermin, Dennis merasakan dorongan yang kuat untuk mengubek-ubek goanya dengan menggunakan jari. Saat melakukan hal itu, Dennis mendapatkan kepuasan yang tidak pernah didapatkannya. Bahkan ketika sedang bermesraan bersama pacarnya. Keesokan harinya, Dennis melanjutkan aktivitasnya sebagai pekerja kantoran. Ketika jam istirahat, Dennis nongkrong di rooftop kantornya bersama karyawan-karyawan lain sambil ngudut. Saat itu Dennis nampak sensitif ketika teman-temannya membicarakan tentang aktivitas di ranjang bersama pasangan. Dennis bilang dia tidak ingin membahas tentang hal itu. Namun ketika pulang dengan diantar oleh mobil perusahaan, Dennis malah teringat ketika terakhir kali dia bermesraan sang pacar yang terlalu cepat keluar. Bagi Dennis itu sangat menjengkelkan. Namun tadi malam semuanya seakan terlunasi ketika dia mendapat kepuasan setelah mengubek-ubek goanya di depan cermin. Dennis pun buru-buru pulang ke rumah, mandi kemudian melakukan ritual yang sama seperti kemarin malam. Ketika melakukan hal itu, Dennis merasa dirinya sangat cantik dan tidak membutuhkan orang lain. Keesokan harinya, ketika jam istirahat kantor, Dennis curhat pada seorang teman prianya. Dia bilang tidak pernah merasa puas ketika bermesraan. Sang teman pun menyarankan agar Dennis mengonsultasikan hal itu ke dokter. Namun Dennis langsung meralat ucapannya. Dia memang tidak puas kalau bermesraan dengan pacarnya, tapi kalau memakai jarinya sendiri, dia bisa mendapatkan kepuasan tersebut. Menurutnya itu tidak jadi masalah.
Tak seberapa lama datanglah dua teman wanita Dennis yang ikut nimbrung. Mereka berencana akan bersenang-senang di diskotik nanti malam. Scene kemudian beralih ke malam harinya, di mana Dennis dan teman-temannya larut dalam hingar-bingar tempat hiburan. Saat itu mata Dennis tertuju pada seorang pria gagah yang dari tadi memandanginya. Setelah joget bersama sebentar, Dennis dan pria itu pun kemudian bermesraan di toilet. Namun lagi-lagi Dennis kecewa karena milik pria itu kecil. Sesampainya di rumah, Dennis melampiaskan emosinya di depan cermin. Seolah-olah kerasukan Dennis tiba-tiba berkata kalau dia tidak membutuhkan orang lain. Dennis pun kembali menggerayangi tubuhnya sendiri dan melakukan kegiatan mengubek-ubek goa seperti kemarin. Yang bikin merinding, saat itu muncul sesosok wanita yang membantu Dennis mencapai kepuasannya. Dennis pun hanya bisa bengong setelahnya. Keesokan harinya di kantor, Dennis jadi sering melamun. Semua orang dibuatnya kesal, bahkan ketika teman prianya bercanda padanya, Dennis langsung mengasarinya. Dia seolah kehilangan kendali pada tubuhnya sendiri. Malam harinya, Dennis dan teman-temannya kembali melepas penat di diskotik. Kebetulan saat itu juga hadir seorang karyawan pria yang sering curi-curi pandang pada Dennis. Dennis yang memang gatel pun menggoda pria itu dan mengajaknya ke apartemen untuk bermesraan. Nah, ketika mereka sedang bermesraan, sosok wanita dari dalam cermin meja rias kembali muncul. Dia menggerayangi tubuh Dennis hingga akhirnya Dennis malah lebih puas dengan sentuhannya dibanding pria tadi. Ketika pria itu sudah pulang dan Dennis bersolek di depan cermin setelah mandi, sosok wanita itu muncul lagi dan mengajak Dennis untuk masuk ke dalam cermin. Di alam cermin itu, mereka bermesraan hingga Dennis mendapat kepuasan yang belum pernah dirasakannya selama ini. Scene beralih ke 1 bulan kemudian, di mana orang-orang yang mengenal Dennis sedang diinterogasi oleh polisi secara bergantian. Dari interogasi itu terungkap kalau sudah 1 bulan terakhir ini Dennis menghilang tanpa kabar dengan meninggalkan barang-barangnya di apartemen. Tidak ada yang tahu kemana perginya wanita itu. Karena tak kunjung ada kabar dari Dennis, pemilik apartemennya pun memutuskan untuk membuang semua barang-barangnya, termasuk meja rias antik itu. Namun, sebelum pemilik apartemen membuangnya, tiba-tiba muncul pria paruh-baya dari toko barang antik yang pernah Dennis kunjungi. Pria itu bilang akan membeli meja rias antik itu. Tanpa pikir panjang, si pemilik apartemen itu pun langsung mengayakan daripada dibuang, mending dijual meski murah. Scene kemudian beralih ke apartemen lainnya, di mana meja rias itu telah berpindah tangan ke wanita muda dan cantik lainnya. Saat wanita itu bersolek, tiba-tiba muncul sosok Dennis yang selama ini jadi penghuni meja rias antik tersebut menggantikan sosok wanita sebelumnya. Dan film ini pun selesai. Madali lang mabilis lang to. Bilisan mo. Sige na sabi ko'y di na taong katulad ko. Huwag kang mag-alala, tuturuan kita. Nararamdaman dula ka na lang pala. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Ika. Ia bekerja sebagai SPG di sebuah toko dan tinggal di sebuah kos-kosan.
di mana pemilik kos-kosan tersebut bernama Ibu Adeng dan mempunyai seorang anak laki-laki bernama Abner. Di kosan itu, Ika diperlakukan dengan sangat baik oleh Ibu Adeng, bahkan ia sudah dianggap seperti anaknya sendiri. Setibanya di tempat kerja, Ika kemudian melakukan briefing bersama rekan-rekan kerjanya yang dipimpin oleh manajer yang bernama Galvez. Lalu di saat Ika sedang melayani seorang pelanggan, ia melihat seorang wanita yang sangat mencurigakan, di mana wanita itu membawa banyak pakaian ke kamar ganti, namun ketika keluar ruangan wanita itu berpura-pura sedang hamil. Kasi kayo sinusundan. Ika pun mencoba untuk menegur wanita yang ingin mencuri pakaian itu, namun wanita tersebut malah emosi dan memakinya. Suasana pun menjadi kacau dan tak berselang lama, datanglah Galvez yang mencoba menengahi keributan tersebut. Karena tidak terima dihina oleh wanita itu, Ika lantas menggeledahnya secara paksa. Dan terbukti, wanita itu telah mencuri beberapa lembar pakaian dan disembunyikan di balik perutnya. Sesudah kejadian itu, mereka pun kembali bekerja seperti biasa. Di hari yang berbeda, Ika kembali mendapatkan seorang pelanggan yang menguji kesabarannya, di mana ia harus menghadapi pria tua yang suka mencolek-colek tubuhnya. Namun karena dinilai tidak ramah pada pelanggan, Ika kemudian ditegur oleh atasannya Galvez. Di kantornya, Galvez kembali mengingatkan Ika untuk selalu mengalah kepada pelanggan, dikarenakan pelanggan adalah raja. Ika lantas mencoba untuk membela diri, namun tak digubris oleh atasannya itu. Melihat posisi Ika yang tersudut, Galvez selalu memanfaatkannya. Kesalahan Ika akan ia maafkan asal bawahannya itu bersedia untuk menyervis pentungannya. Dengan sangat terpaksa, Ika pun menuruti persyaratan dari Galvez itu. Beberapa saat kemudian, terlihat anak dari pemilik toko itu datang. Ia bernama Dev. Di sana pemuda itu langsung menemui ayahnya yang berencana akan menyerahkan seluruh kepemilikan toko itu padanya. Semua itu dikarenakan ayahnya Dev sedang sakit dan harus mendapat perawatan intensif. Seusai pertemuan itu, Dev kemudian memanggil Ika dan mengajaknya masuk ruang ganti. Tak disangka di ruangan kecil itu, Ika juga harus melayani hasrat dari bos barunya itu. Ketika pulang bekerja, Ika dijemput oleh pacarnya yang bernama Roman dan berprofesi sebagai seorang polisi. Ternyata pacarnya Ika ini sudah mempunyai istri. Ika terpaksa menjadi pacarnya Roman dikarenakan sejak kecil ia telah dirawat oleh pria itu. Selain itu, ayahnya Ika dipenjara dan hanya Roman saja yang tahu tempat tahanan ayahnya. Ditambah lagi, Ika juga mempunyai hutang yang cukup besar kepada Roman, maka dari itulah ia selalu nurut ketika sang polisi meminta jatah bermesraan kepadanya. Esok harinya, saat Ika baru saja pulang ke kosan, Ibu Adeng memperingatkannya agar jangan pulang pagi, dikarenakan ibu kosannya itu malu dengan omongan tetangga. Ditambah Ibu Adeng ini juga seorang guru, sehingga para tetangga beranggapan seharusnya ia bisa mengatur perilaku anak kosnya. Setelah berbicara dengan Ika, Ibu Adeng pun pergi mengajar, sedangkan Abner pergi sekolah. Namun di tengah perjalanan, Abner tiba-tiba mendapat kabar dari temannya jika guru mereka tidak datang. Abner lalu memutuskan kembali ke rumah dan melihat Ika yang sedang tertidur. Tak berselang lama, Ika pun terbangun karena ada telepon dari Roman. Pria itu menyuruh Ika mengemasi barang-barangnya dan mengajaknya pergi dari tempat tersebut. Lalu saat Ika pergi ke kamar mandi, tak disangka ada Abner yang sedang senam 5 jari. Melihat hal itu, Ika pun tersenyum dan memaklumi apa yang dilakukan oleh Abner yang masih remaja. Akhirnya Abner mengaku kalau ia sangat tertarik pada Ika.
Karena kasihan, Ika lantas mengajari pemuda itu untuk bermesraan. Tapi karena Ika saat itu sedang datang bulan, pelajaran mereka hanya sampai cium, raba, dan servis pentungan saja. Kegiatan mengasihkan itu akhirnya ditutup dengan kepulangan Ibu Adeng. Beberapa waktu kemudian, setelah mengemasi semua barang-barangnya, Ika pun berpamitan kepada Ibu Adeng. Ia akan pergi agar Ibu Adeng tidak lagi kepikiran dengan omongan para tetangga. Dengan berat hati, Ika meninggalkan Ibu Adeng yang sudah dianggap seperti ibunya sendiri. Singkat cerita, tibalah waktunya Ika untuk pulang bekerja. Roman datang mencari Ika dan menanyakannya kepada Galvez. Tanpa banyak basa-basi, Roman langsung menghajar Galvez dikarenakan ia tahu pria itu sering berbuat tidak baik kepada Ika. Di tengah-tengah huru-hara, terlihat ada seseorang yang menyelinap masuk lewat pintu belakang. Ternyata itu adalah Ika. Dengan sengaja, ia membakar panel listrik yang menyebabkan seluruh toko kebakaran. Kemudian gadis itu pergi ke ruang brankas untuk mengambil semua uang dan surat-surat penting yang ada di sana. Saat hendak pergi, ia histeris melihat rekan kerjanya dihabisi oleh Roman. Ternyata semua itu sudah mereka rencanakan. Melihat kesempatan itu, Ika lantas menaruh kartu identitas beserta dompetnya di sana agar orang-orang mengira jika dirinya lah yang menjadi korban. Lalu kita akan diajak flashback saat Ika pertama kali berkenalan dengan Roman. Roman mengajak Ika tinggal di rumahnya bersama dengan istrinya yang bernama Monica. Ika diperkenalkan Roman sebagai keponakannya dari desa. Monica, istri Roman, tidak menyukai Ika. Saat Roman tidak ada di rumah, Monica memperlakukan Ika secara kasar layaknya budak. Sementara itu, ketika Monica yang tidak ada di rumah, Roman selalu memaksa Ika untuk melayani hasratnya dan mengancam gadis itu merahasiakannya pada sang istri. Hingga pada suatu hari, Monica memergoki langsung suaminya dan Ika sedang mojok berduaan di kamar mandi. Wanita itu pun naik pitam dan langsung mengusir Ika dari rumahnya. Akhirnya, Roman mengungsikan Ika ke tempat para polisi, menyembunyikan saksi dan korban kejahatan yang nyawanya terancam. Di sana, Ika diperlakukan dengan sangat baik oleh para penjaga yang juga mengajarkannya ilmu bela diri. Dari situlah Ika memutuskan akan membalas dendam sekaligus membebaskan dirinya dari Roman lalu menemui ayahnya. Di tempat lain, terlihat Dev, anak pemilik toko, sedang bermain taruhan. Dan pada hari itu ia menang banyak hingga memutuskan untuk menyudahi permainannya. Namun di sisi lain, lawannya tidak terima dengan kemenangan Dev itu. Ketika Dev dalam perjalanan pulang, tiba-tiba ada orang yang ingin menghabisinya. Ika yang melihat peristiwa itu lantas mengajak Dev kabur dan menyelamatkannya. Inilah awal mula Dev dan Ika bisa saling mengenal. Di sana, Ika mengaku datang dari desa dan sedang mencari pekerjaan. Sebagai ucapan terima kasih, Dev lalu mempekerjakan Ika di toko miliknya. Selama 3 tahun, tidak seorang pun yang tahu bahwa Ika dan Dev saling mengenal. Dan selain itu, Ika dikirim sebagai mata-mata di toko tersebut untuk menjalankan misi khusus. Na magkaroon ng matayon, naging sales lady. Dahil ko nang hinan Ia menjalin hubungan dengan Dev, bahkan bertahan dengan Roman pun merupakan bagian dari rencananya. Perbuatan Ika yang ribut dengan pelanggan juga merupakan tindakan yang disengaja. Semua itu Ika lakukan agar ia dipanggil ke kantor bosnya agar tahu tempat berkas audit dan posisi berangkas yang disimpan. Rencana pembakaran toko merupakan rencana dari Dev agar bisa mendapatkan uang asuransi untuk menyelamatkan perusahaannya dari kebangkrutan. Setelah rencana mereka berjalan dengan lancar, mereka bersantai di suatu tempat dan merayakannya.
Akan tetapi sesudah misi ini selesai, mereka harus berpisah dan tidak boleh bertemu lagi agar rencana mereka tidak diketahui oleh orang lain. Sebagai imbalan, Dev memberi Ika semua uang brankas yang dicuri sebelumnya. Dan sebagai salam perpisahan, mereka pun bermesraan untuk terakhir kalinya. Kita pun kembali diajak flashback ke masa lalu di mana ibunya Ika berselingkuh dengan seorang pria. Dan pada malam harinya ketika ibu Ika sedang tidur, tiba-tiba pria selingkuhannya itu berniat memperkaos Ika. Beruntung ayahnya Ika datang menyelamatkannya dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Naasnya peristiwa itu merenggut nyawa ibunya Ika yang berusaha melerai. Dengan penuh amarah, Ika pun menghabisi selingkuhan ibunya itu. Tidak rela anaknya masuk penjara, ayahnya Ika lantas berpura-pura kalau dirinya lah yang bertanggung jawab atas kejadian naas itu. Ia pun ditangkap polisi dan polisi itu adalah Roman. Roman yang mengetahui kalau Ika tidak mempunyai keluarga lagi, lantas memanfaatkan situasi dengan membawanya pulang ke rumah. Kembali ke masa sekarang, Ika menelepon Roman dan memberitahu bahwa ia sedang menuju ke penjara ayahnya sesuai dengan petunjuk yang pria itu berikan. Selain itu, Ika juga sudah membayar lunas semua hutangnya kepada Roman dan mulai detik itu mereka sudah impas serta tidak ada hubungan sama sekali. Setibanya di lokasi, Ika langsung menanyakan keberadaan ayahnya. Namun sayang, sang ayah ternyata sudah lama meninggal akibat terkena penyakit di kala pandemi. Talaga po ba? Mendengar hal itu, Ika sangat sedih karena belum sempat bertemu dengan ayahnya. Ia juga marah pada Roman karena tidak jujur serta memanfaatkannya padahal ayahnya sudah lama tiada. Beberapa waktu kemudian, Ika bertemu dengan dua orang pria yang membawakannya sekantong jenazah. Dan ternyata itu adalah jenazahnya Roman. Ika sengaja menyewa orang lain untuk mengeksekusi Roman sebagai bentuk pembalasan yang ia terima selama ini. Dan setelah itu film ini pun selesai.